Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky dengan NIM 24091160039 dari kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang eh, prak- eh, sistem database manajemen daftar musik pribadi untuk memenuhi tugas praktikum sistem basis data. Kita masuk ke pendahuluannya dulu. Pengelolaan koleksi musik pribadi sering menghadapi tantangan ketika jumlah lagu, album, dan artis semakin bertambah. Tanpa sistem yang terstruktur, pencarian, penambahan, maupun pembaruan data dapat menjadi rumit dan tidak efisien. Perancangan basis data yang tepat diperlukan agar pengaturan koleksi musik lebih mudah, rapi, dan siap dikembangkan untuk kebutuhan di masa mendatang. Permasalahan yang dihadapi Nah, ini kita lanjut ke permasalahannya. Seorang pengguna memiliki koleksi musik digital yang sangat besar dan terus bertambah dari berbagai sumber seperti unggahan resmi, layanan streaming, dan rekaman lama. Selama ini, pengguna hanya menyimpan koleksi tersebut dalam folder komputer tanpa pengaturan yang jelas. Akibatnya, pencarian lagu tertentu memakan waktu lama, penambahan lagu baru sering membuat folder menjadi berantakan, dan data album atau artis kadang tidak konsisten. Saat pengguna ingin membuat daftar putar playlist tematik, ia kesulitan memilih lagu karena tidak ada informasi terstruktur tentang genre, album, atau artis. Isu yang dihadapi itu antara lain tidak adanya struktur data yang jelas, kesulitan dalam pencarian dan pembaruan data, redundansi dan inkonsistensi data, keterbatasan pengembangan fitur, tidak adanya manajemen playlist terpusat. Tujuan dibuatnya sistem database ini adalah mengelola koleksi musik pribadi secara terstruktur dan efisien, memudahkan proses pencarian, penambahan, dan pembaruan data musik, lalu menjaga konsistensi dan integritas hubungan antar data, menyediakan dasar yang fleksibel untuk mengembangkan fitur tambahan di masa depan, meningkatkan efektivitas dan keteraturan sistem manajemen daftar musik pribadi. Lalu ini adalah pembuatan skema database, dimulai dari membuat table seperti table user app, table artist, table album, lalu table song, table playlist, dan juga table playlist song dengan value-nya masing-masing seperti yang ada di layar ini. Lalu di sini, ini juga, salah, mana ke double. Nah, ini adalah skema yang sudah dibuat di album beserta kolom-kolomnya seperti album ID, album name, release year, artist ID, label, untuk artis juga, artist ID, artist name, dan seterusnya. Lalu ini juga ada table playlist dan playlist song. Lalu skema yang selanjutnya song dan user add. Next, di sini kita mencoba untuk menerapkan query insert pada masing-masing table seperti table user app, artis, album, song, dan playlist. Kita di sini insert cukup 5 data aja karena buat ngetes. Lalu di sini yang saya menerapkan query select yang berfungsi untuk menampilkan daftar lagu beserta nama album dan artis seperti ini query-nya. Lalu ini adalah outputnya. Akan dimunculkan judul lagu, album beserta artisnya. Oke, lalu penerapan select yang lain yaitu menampilkan playlist beserta nama pengguna pembuatnya. Seperti ini bentuk query-nya. Di sini ada juga outputnya.
Dan di sini ada penerapan query in dan not in. Yang pertama itu in, menampilkan semua lagu yang berasal dari album tertentu, misalnya album dengan ID 1, Top After Hours, dan 3, album Divide. Dan ini adalah bentuk query-nya. Dan ini adalah outputnya. Jadi dia tuh hanya memunculkan album ID, maksudnya album dengan ID 1 dan 3 saja. Lanjut. Di sini penerapan not-in yaitu menampilkan semua artis kecuali artis dengan ID 2, Taylor Swift, dan 5 atau Bruno Mars. Ini adalah query-nya. Ini adalah outputnya. Jadi outputnya ini menampilkan artis-artis yang ID-nya itu selain 2 sama 5. Lalu di sini ada penerapan query update, yaitu dengan mengubah genre lagu Blinding Lights yang awalnya R&B atau pop lalu menjadi synth-pop dengan query yang seperti ini. Update song set genre synth-pop where title Blinding Lights. Kesimpulan, secara umum perancangan basis data ini berhasil menjawab permasalahan dan isu sebelumnya. Struktur tabel yang rapi dan relasi yang jelas memungkinkan pengelolaan koleksi musik dilakukan secara teratur, memudahkan pencarian serta pembaruan data, dan mengurangi redundansi maupun inkonsistensi. Selain itu, rancangan ini memberikan fondasi yang fleksibel untuk pengembangan fitur lanjutan di masa mendatang tanpa mengganggu data yang sudah ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.